Salam kasih untuk anak didik kami kelas 3. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga kalian semua sehat semua ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, nanti sambil menonton video ini silakan sambil membuka LKS Agama Katolik, karena materi yang ada di LKS akan Ibu sampaikan melalui video ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Ibu rasa anak-anak pasti sudah tahu dan mengenal apa yang dikatakan atau apa yang dinamakan sebagai sakramen baptis. Nah, di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu sakramen. Jadi sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Jadi orang yang menerima sakramen akan memperoleh sebuah tanda. Biasanya misalnya dalam sakramen baptis dia ditandai dengan pembaptisan atau dipermandikan dengan air supaya selamat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan sakramen. Nah, di sini sakramen baptis itu adalah, jadi sakramen baptis ini adalah sakramen yang pertama kali diterima oleh orang Katolik. Jadi, di dalam gereja Katolik, sakramen yang pertama kali diterima itu adalah sakramen baptis. Nah, kemudian sakramen baptis itu merupakan pintu gerbang menuju sakramen-sakramen yang lain. Jadi, sakramen baptis ini menjadi awal yang baru supaya kita bisa menerima sakramen yang lain di dalam gereja Katolik. Misalnya, setelah menerima sakramen baptis, kita bisa menerima sakramen Ekaristi. Nah, dan sakramen yang lain. Jadi terlebih dahulu kita harus menerima sakramen baptis terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, di dalam sakramen baptis itu ada pernyataan sikap menolak setan dan pengakuan iman dengan mengucapkan syahadat para rasul, atau yang kita kenal dengan doa "Aku percaya". Nah, jadi orang yang akan menerimakan sakramen baptis nanti akan menyatakan pernyataan sikap menolak setan. Itu adalah sebuah janji yang diucapkan oleh para penerima sakramen baptis. Dan dia juga harus mengungkapkan atau mengucapkan doa "Aku percaya" sebagai ungkapan iman sebagai orang Katolik. Nah, kemudian anak-anak Ibu yang terkasih, saat membaptis, imam atau yang kita kenal dengan pastor mencurahkan air baptis di atas kepala orang yang akan dibaptis. Ini sebagai salah satu tanda bahwa orang tersebut sudah dibaptis. Nah, kemudian dalam sakramen baptis ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Jadi, untuk anak-anak Ibu, yang perlu kalian ketahui adalah di dalam sakramen baptis itu ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Yang pertama, simbol yang perlu kalian ketahui, simbol itu tanda ya. Tanda yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah air. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Jadi, dengan ditandai oleh air pada saat dibaptis, maka kita dibersihkan dari dosa. Orang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Jadi kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa asal kita dan juga dosa-dosa yang sudah kita lakukan
sehingga kita bisa hidup kembali di dalam Roh Allah dan sebagai anak-anak Allah. Kemudian tanda yang kedua atau simbol yang kedua adalah nama baptis. Nah, di sini anak-anak, orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Ada nama baptis yang diambil dari nama santo, ini untuk laki-laki biasanya, dan dari santa, ini untuk perempuan. Misalnya, diambil dari Santo Yohanes, atau diambil dari Santa Bernadetta, atau dari Santo Fransiskus, atau diambil dari Santa Lucia, Santo Dominikus, dan lain-lain. Jadi, nama yang diambil sebagai nama baptis itu berasal dari nama santo dan santa. Kemudian, kita harus mengenal riwayat hidup santo dan santa yang namanya akan kita ambil sebagai nama baptis kita. Ya, misalnya yang baptis bayi berarti orang tuanya harus mengenal nama santo dan santa supaya santo dan nama itu tetap hidup dan menjadi nama pelindung bagi orang yang akan dibaptis. Nah, kemudian dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharapkan meneladani sikap dan tindakannya. Ya. Jadi, makanya kita perlu mengenal seperti apa nama santo dan santa yang kita ambil supaya kita bisa meneladani atau meniru, mencontoh seperti apa sikap dan tindakan yang dimiliki oleh santo dan santa tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa pelindung kita. Ya. Nah, ini gunanya kita menggunakan nama baptis. Nah, selanjutnya simbol yang ketiga itu adalah minyak krisma. Minyak krisma ini melambangkan Roh Kudus. Ini biasa yang dioleskan di dahi kita oleh pastor pada saat kita dibaptis. Jadi minyak krisma ini melambangkan Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi kita memperoleh kekuatan dari Roh Kudus, ya. Nah, kemudian tanda yang keempat adalah lilin bernyala. Lilin yang dinyalakan pada saat menerima sakramen baptis ini melambangkan kita telah menerima terang Kristus. Ya, kita memperoleh terang Kristus. Kemudian lilin bernyala sebagai lambang semangat yang baru. Pemberian lilin bernyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga supaya tetap hidup seperti terang lilin itu. Jadi, kita tetap memelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibaptis untuk menjaga terang Kristus di dalam kehidupan kita supaya terang itu tidak padam atau tidak mati. Nah, kemudian lambang yang kelima, yang terakhir ya, yaitu kain putih. Kain putih itu sebagai lambang hidup baru yang suci. Kemudian pemberian kain putih dimaksudkan agar semangat baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Jadi kita membersihkan seluruh hidup kita menjadi lebih baru, misalnya ketika sudah dibaptis, yang baptis bayi, dia mengalami pembersihan dari dosa asal, sehingga menjadi lahir kembali dalam pribadi yang baru. Ini dimaksud dengan kain putih. Dan harus tetap dijaga sampai selama-lamanya ya. Nah, ini adalah tanda dan simbol yang ada di dalam sakramen baptis. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, macam-macam karunia atau rahmat sakramen baptis. Jadi, ada 4 di sini ya yang ibu terangkan ya. Karunia dan rahmat dari sakramen baptis. Yang pertama, kita diangkat menjadi anak Allah.
ya. Kemudian yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Yang ketiga, menjadi anggota gereja Katolik yang sah. Dan yang terakhir, dibersihkan dan disucikan dari dosa. Jadi ini rahmat yang kita peroleh dari sakramen baptis. Kemudian ada 3 macam upacara baptis ya. Jadi ada 3 macam yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama itu adalah baptis bayi. Baptis bayi ini diberikan kepada anak yang orang tuanya sudah dibaptis. Dan yang pasti baptis bayi ini dilakukan untuk bayi-bayi ya. Kemudian baptis dewasa. Baptis dewasa ini diberikan kepada mereka yang sudah sekolah di SD sampai dengan usia dewasa. Atau bisa dikatakan baptis anak atau baptis dewasa ya. Nah, dewasa yang dimaksud di sini adalah dewasa secara jasmani dan rohani. Jadi secara badan dan secara iman dia sudah dewasa. Dengan kata lain, sudah cukup umur dan bertanggung jawab atas iman dan kepercayaannya. Ini yang dimaksud baptis dewasa. Kemudian yang terakhir adalah baptis darurat. Nah, baptis darurat ini diberikan kepada seseorang dalam keadaan sakrat maut atau kritis, dengan syarat bahwa yang bersangkutan di waktu keadaan sehat pernah mengucapkan keinginan untuk menjadi Katolik. Jadi orang ini boleh dibaptis darurat karena pada saat dia sehat dia tidak sempat dibaptis, maka ketika dia dalam keadaan yang kritis, sudah menjelang ajalnya, maka dia boleh meminta baptis darurat. Nah, ini 3 macam upacara di dalam sakramen baptis. Nah, kemudian anak-anak ibu yang terkasih, di sini ada 3 tahap pembaptisan dewasa. Ya, ini untuk yang baptis dewasa. Jadi tahap pertama itu adalah pelantikan katekumen atau peserta calon baptis, ya. Jadi dilantik dulu sebelum dia dipilih sebagai calon baptis. Kemudian tahap kedua baru setelah itu pemilihan. Setelah dia dilantik, baru dia di pemilihan calon baptis. Dan yang terakhir tahap ketiga adalah pembaptisan. Kemudian dia boleh memperoleh pembaptisan. Ini tahap pembaptisan dewasa. Nah, sekarang para penanggung jawab dalam inisiasi Kristiani. Nah, anak-anak ibu, inisiasi ini adalah proses masuknya menjadi orang Katolik. Jadi yang bertanggung jawab, penanggung jawab ya, itu adalah umat setempat di mana kita dibaptis. Kemudian yang kedua, penjamin dan wali baptis, orang yang menjadi wali baptis kita. Dan yang ketiga adalah orang tua baptis. Itu pasti otomatis orang tua kita menjadi penanggung jawab penuh. Kemudian katekis atau guru yang membimbing calon baptis. Dan yang terakhir adalah pastor paroki. Jadi ini adalah penanggung jawab dalam inisiasi Kristiani yang perlu anak-anak ibu ketahui. Nah, selanjutnya kita akan melihat kitab suci Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Kita bacakan bersama-sama ya. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, jadi anak-anak, ini adalah cerita tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kita dalami terlebih dahulu kitab suci dari Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Nah, Yesus berumur sekitar 30 tahun ketika ia dibaptis. Kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes di mana? Di Sungai Yordan. Kemudian yang terjadi ketika Yesus dibaptis adalah apa yang terjadi pada saat itu? Langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, burung merpati ini melambangkan kelemah lembutan, ketulusan, dan kesetiaan. Kemudian Yesus membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Karena apa? Karena ia adalah pribadi yang rendah hati. Dan orang yang sudah dibaptis berarti diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi ini yang bisa kita ambil, yang bisa anak-anak ibu pahami, maknai dari kitab Injil Matius ya. Nah, sekarang materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Nanti dibantu oleh orang tuanya agar anak-anaknya bisa memahami materi ini dengan baik ya. Nah, sekarang tugas di rumah. Ini tugas di rumah, silakan nanti ada di LKS Agama Katolik. Silakan kerjakan latihan soal di halaman 6 sampai dengan halaman 7. Romawi 1 itu ada 10 pilihan ganda, silakan dikerjakan. Dan Romawi 2 ada 10 soal isian, ya. Jadi 2 tugas ini silakan dikerjakan. Kemudian jawaban bisa dikumpulkan dalam bentuk foto. Jadi kalau sudah dijawab, difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya atau WA pribadi ibu ya. Batas terakhir pengumpulan tugas adalah 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan itu adalah minggu terakhir untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi silakan, masih ada waktu, kerjakan dengan baik-baik di rumah ya. Dan kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan langsung dengan ibu melalui WA ya. Jadi cukup sekian dari ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.